Jelas. Kemudian yang selanjutnya, Martin Lucas itu lawyer Anda kan? Iya apa tidak? Halo? Martin Lucas. Saya tadi mendengar ada arahan darinya. Apa arahannya? Jadi terdapat orang yang mengerti hukum, masyarakat tidak tercakap sama hukum, kalau begitu semua itu. Arahannya apa? Ya itu sesuatu yang menanyakan, tidak lagi sesuai masalahnya, tidak ada masalahnya dan orang yang akan seperti ini. Jadi tidak ada orang-orangnya. Tidak ada pasalnya, bertanya. Kalau demikian arahannya tidak dalam bentuk BAP. Ini kan konteksnya lagi di BAP. Pasalnya sudah jelas dari jaksa. Yang saya tanya arahan dari Martin Lucas. Iya, arahan dari seperti itu. Ada klausul hukum, para jaksa juga tahu, kita lihat kalau ada pengacara mengarahkan saksi, itu urusnya ditangkap. Ada buktinya, fakta jurisprudensi. Jaksa yang melakukan itu. Kenapa sih Martin Lucas dibiarkan? Ini kan peristiwa itu harus objektif. Apa yang dia lihat, apa yang dia alami, kenapa ikutin arahan orang? Walaupun itu lawyer. Iya, tapi in positionnya kita semua ngerti sebagai advokat nggak boleh mengarahkan saksi. Nah, berarti dalam perspektif arahan Anda sudah ikhlas mencabut, diarahkan jangan dicabut, kan begitu logikanya jadi. Oh, tidak paham, kamu enak aja lupa, tidak paham, padahal peristiwa kamu alami. Selanjutnya, saudara saksi, tadi Anda menyinggung surat Jin, surat ke-72 ayat 19. Saya ingat ayat itu, bahwa ketika Rasulullah sholat dikerumuni oleh para jin sebagai jamaahnya. Anda tahukah dalam pengetahuan tauhid yang bersifat gaib itu bagian yang kita imani? Anda pernah tahu itu enggak? Nggak mau, saya mau nanya begini, Anda harus jawab. Jangan saya ngikutin Anda. Gimana kamu menjawab? Anda mendasari pakai surat jin jadi menghina Islam, menghina Nabi Muhammad. Argumentasinya apa? Enggak. Pak, saya mau menghargai yang penista Islam. Jaksa bantu dia nuntut sekarang kepada terdakwa yang dia menghina Islam, menghina Nabi Muhammad. Dan agama-agamanya enggak, jangan begitu Pak Hakim. Argumentasi nggak boleh dibatasi, kecuali saya keliru. Kesaksian itu dalam rangkaian cerita disebut surat jin. Padahal isinya apa itu? Enggak, dia nggak mau jawab tadi. Dia nggak mau jawab. Kenapa itu dijadikan bahan ejekan? Janganlah, ini wilayah iman kepada yang gaib. Kamu persoalkan, kamu lecehkan. Teori hukum kausalitas
sebab akibat. Jadi tidak ujuk-ujuk Pak Napoleon Bonaparte ini lumuri, kau punya muka itu, kalau nggak ada sebabnya itu yang membuat emosi orang. Saya juga jadi emosi, Pak Hakim juga mestinya emosi kalau berislam, kalau beriman kalian. Jangan malah bantu orang. Enggak apa-apa lah, jangan ngatur-ngatur. Sehari begini. Ini saudara-saudara, terutama yang mulia Majelis Hakim, para jaksa, ini peristiwa yang sangat mengerikan. Apa? Sarah, saya udah ingatkan di waktu masa eksekusi. Iya, bolehlah saya flashback sedikit. Pak Hakim dan saya sama penegak hukum. Undang-undang mengatakan gitu. Jaksa, polisi, hakim, advokat sama. Ya, kalau mengerti biarkan saya bicara. Ini pengadilan, cari substansi material keadilan. Ya kalau kenapa kamu melakukan itu di YouTube itu? Terus saudara saksi menyatakan, Bapak ini siapa? Bapak ini siapa? Nanti saudara saksi menyatakan tidak atau lupa atau misalnya saudara saksi ini siapa? Terus saudara saksi tadi menyatakan, si Toki menyatakan ini Pak Irjen Napoleon Bonaparte. Terus saudara saksi langsung menyatakan, kenapa saudara saksi mendengar nama Pak Irjen Napoleon Bonaparte, saudara saksi langsung menanyakan agama Pak Irjen ini apa? Betulkah saudara saksi menyatakan seperti itu? Maaf, tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya. Jadi nggak masalah, cukup. Saya pertanyaan saya, apakah saudara saksi menyatakan atau tidak? Tidak. Nanti kita konfirmasi dengan saksi-saksi yang lain. Saudara saksi menyatakan bahwa saudara Napoleon Bonaparte menyatakan bahwa agama saya Islam. Itu jawabannya Jenderal Napoleon Bonaparte. Setelah itu saudara saksi menyatakan, kebetulan Pak, saya ingin menyadarkan selalu umat Muslim bahwa telah dibohongi oleh yang namanya Muhammad, oleh orang Arab Muhammad bin Abdullah. Seperti itu. Saudara saksi menyatakan pada waktu itu uraian kalimat-kalimat seperti itu. Dan saudara saksi juga menyatakan, ya kan, bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah itu adalah menyembah jin berdasarkan hadis dan ayat tadi yang disebutkan tadi. Mendengar pernyataan saudara kasih seperti itu, tadi saudara saksi menyatakan tidak ya, tidak ada mengungkapkan itu. Betul. Pak, saya tidak akan mengatakan alasan. Bukan, saya menyatakan ini relevan masih dalam kasus ini. Saya tidak menyebut kasus saudara yang sedang diadili atau sedang dihukum, tidak. Ini ada peristiwa malam terjadi jam 00.30 di rutan Bareskrim Kamar 15, Kamar 11. Itu pertanyaan saya. Cukup saudara saksi menjawabkan tidak atau iya. Kalau saudara saksi menyatakan tidak, ya tidak masalah, itu hak saudara saksi. Nanti kita akan konfirmasi dengan saksi-saksi yang lain. Mohon maaf, pada saat hukum, saya pertama ditanya oleh Pak Jenderal, kenapa saya tidak? Pertanyaan saya gini, saudara saksi, kita santai saja, urut saja pertanyaan saya. Apakah betul saudara saksi menyatakan setelah terdakwa Napoleon Bonaparte ini menyatakan bahwa dia beragama Islam, langsung saudara saksi menyatakan kebetulan saya ingin menyadarkan? Tidak. Oke. Saya katakan tidak. Tidak. Oke, setelah saudara saksi menyatakan tidak, saya lanjutkan lagi. Terdakwa menyatakan kalau seperti itu saya tidak paham agama, saya tidak paham hadis. Kalau itu saya panggil orang yang ahli agama. Apakah setelah itu yang saudara saksi menyatakan orang yang ahli agama tadi, yang ahli hadis, Maman, setelah pernyataan dari Jenderal Napoleon Bonaparte tadi? Maaf, saya tidak bisa menjawab itu karena kondisi saya sekarang sudah naik. Ya, mungkin bahwa alasan saudara. Iya, sekarang sudah saya naik. Ya. Jadi lemas ngantuk. Majelis yang mulia, kalau terdakwa ini sakit, kita tidak bisa
lanjut ke pemeriksaan. Baik, coba sekali lagi saya tanya kepada saksi ya, dari awal itu karena ini menyangkut kebenaran material, saudara memberikan keterangan dalam keadaan tidak tertekan, terus apa adanya sesuai yang saudara lihat, saudara dengar, saudara alami sendiri. Betul, saya sudah memberikan keterangan apa yang saya alami dan sesuai yang saya sendiri. Nah, sekarang apakah saudara masih kuat untuk melanjutkan persidangan atau bagaimana? Iya, ya, saya kayaknya sudah dalam konteks itu. Jadi ini aja, tutup ya. Yang mulia, dari mana kita tahu kalau gula saksi itu naik, kita kan Ya, nah itu pertanyaan sangat kritis. Namun demikian, yang tahu sekarang saudara lihat itu lemes itu. Nanti kalau kita lanjutkan bagaimana? Saya memutuskan. Ya, siapa yang mulia? Karena pemeriksaan ini kan harus fair, adil, dalam keadaan bebas, tidak sakit. Nah, justru itu. Kalau memang terdakwa ini merasa memang dia tertekan atau merasa sakit, ya kita tidak bisa melanjutkan persidangan ini karena masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan saya. Ya, jadi majelis tentu secara substansi sepakat kita memodali kebenaran material. Ya. Kalau saksi sendiri sebagai sumber Ya. untuk kita mencari kebenaran material, dia sendiri menyatakan saat ini. Tapi kan dia menyatakan sanggup setelah sekian jam mulai dari jam 10:30 itu kan durasinya sudah hampir berapa jam gitu. Sekarang dia menyatakan tidak sanggup lagi, ya kita hormati loh. Kami serahkan kepada yang mulia yang memutuskan. Berarti ada LPSK, nah itu saya paksa saja dilaporkan. Ya, betul. LPSK kan? Demikian, itu sebenarnya nggak sanggup. Yang mulia saya sudah lemas. Nah, Badan saya sudah lemas, Ya. jadi mohon maaf. baik. Jadi kita lanjutkan sidang di apa namanya ke depan ya. Ya. Masih dengan agenda dan transaksi yang tadi ya. Ya. Ya gimana? Besok. Ya, ini saya sore malam nanti harus berangkat ke Solo. Kebetulan saya bukan bermaksud tidak mau tapi terkait dengan penetapan yang kami terima itu. ya penetapan kan bisa dimohonkan lagi. Mohon lagi. Koordinasi saja, apa susahnya sih? Jangan koordinasi. Ya. Setuju. Baik, oleh karena minggu depan hari libur ya, kita tunda berarti tanggal 2 Juni ya. Kamis depan libur tanggal 26 itu libur. Ya, siap, Denis. Jadi Kamis tanggal 2 Juni ya. Mohon izin yang mulia. Terkait dengan permintaan kami tadi ada dua. Di dalam sidang berikutnya tanggal 2 Juni kami tuju 2 Juni. Mohon bisa juga menghadirkan saksi perbalisan penyidik 2 orang. Ya, kalau soal perbalisan nanti kita pertimbangkan ya. Kemudian yang kedua, yang mulia, ada lagi satu permintaan. Kebetulan saya lihat di sini lawyernya Pak Martin Lukas ada dengan keluarga Pak KC ini. Ya. Mohon bisa dihadapkan surat kuasa nomor 161 FHP itu, Pak. Ya. Ini jangan menunda waktu, nanti dibuat sendiri. Saya nggak mau kalau itu terjadi. Dibuat baru sekarang, tapi dibuat sekarang. Kalau bisa dihadirkan sekarang, supaya kita bisa lihat surat kuasa nomor 161 itu ada atau tidak ada sebetulnya. Saksi masih bisa menjawab pertanyaan saya? Masih? Doanya ke sini nggak mau nanya saya gitu. Bukan, yang mulia saya sudah lemas banget kayaknya. Udah lama ya. Cuma lihat ke saya, jangan lihat ke saya. Surat kuasa yang saudara masuk dari penasihat hukum saudara tadi memang ada ya, Pak? Kepada Martin. Iya. Ada. Ada. Apakah ada di sini hadir penasihat hukum? Tidak Pak Martin ada. Pak Martin? Ada ya? Baik, surat kuasa dimaksud ke bawah ya? Nanti bisa kami hadirkan di persidangan yang berikutnya. Iya. Karena tidak ada yang Ada foto nggak? Itu jawaban dari kuasanya. mungkin bisa diminta juga sama polisi penyidik yang menangani perkara. Ya, nanti kan bisa kita buktikan ya. Terima kasih. Yang mulia, kalau boleh surat kuasa itu bisa dibawa sekarang. Karena kami sudah ngomong tadi itu sebetulnya setengah jam yang lalu pada saat tanya pada saksi.
Kebetulan sekarang kuasa hukumnya Pak Martin Lukas sudah ada, dan itu di Jakarta juga. Kalau ada fotonya apa filenya itu supaya kita lihat untuk menjamin kebenaran adanya surat kuasa itu dan tidak dirubah besok atau minggu depan. Isinya, Kekhawatiran kamu berubah ya. masa nggak dilakuin? Baik. Jadi saksi ini kan sudah nomor sendiri. Pak Martin juga ke depan dalam saudara disebutkan sudah. Silakan duduk dulu. Ya. Apakah bisa surat kuasa itu diperlihatkan baik melalui WA atau Kebetulan pada saat ini saya tidak bawa yang punya, namun kalau diminta untuk dihadirkan, saya akan berbicara dulu kepada managing partner saya selaku pemilik dari Rumah Victoria. Lalu nanti mungkin kami akan memberikan kepada jaksa untuk PDF. juga majelis kan berharap sekarang bisa diperlihatkan di Indonesia. Bisa nggak? Yang asli itu ada di penyidik kami sudah serahkan. Yang tidak ada turunannya atau turunannya Ada kopinya yang ada, tapi saat itu tidak pegang. Tapi kalaupun diminta, saya akan konsultasi dulu dengan managing partner saya, apakah masih bisa meminta selaku ketua dari Rumah Victoria. Lalu nanti kami akan usulkan dalam bentuk PDF. Karena kantor kita lumayan jauh jaraknya dari pengadilan ini yang mulia. ya baik silakan kembali ke Izin yang mulia, biasanya kan ada dokumennya yang mulia. Di HP ya. Di kepolisian apalagi itu tadi sudah saya tanyakan ya sebenarnya kan mestinya mendengar tadi dan akunnya punya bisa dirubah. Terima kasih. ya. Lagi pula kan saudara kan kalau memang itu mau dipersoalkan dan naik itu kan kapal itu dibuat dengan tahu ketika bisa ya kalau dari pihak terdakwa menyaksikan itu kan IT sekarang sambil bisa. Nah ini kan kita sudah lupa ya seperti itu. Demikian dan nanti di Ya, yang mulia. ya. Terima kasih. Tolong melalui pemanisan di kapal. Pasti kita bukannya dicatat, tapi lengkap juga. Ya, terima kasih yang mulia. Demikian, jadi saudara saksi ya, terima kasih ya, saudara jaga kesehatan baik-baik. Nanti hari Kamis tanggal 2 Juni kita ketemu ya. Silakan keluar dulu. Terdakwa silakan tidak. Terdakwa silakan tidak. Silakan terdakwa berdiri. Ya. Baik. Terdakwa kita skors. Memberikan kesempatan saksi yang Muhammad. Terima kasih untuk sidang berikutnya karena kondisinya memang tidak memungkinkan untuk kita teruskan ya. Terima kasih dari ini sidang berlangsung dengan lancar. Tentu konstruksi dari penuntut umum, terdakwa maupun hukum ya. Namanya perdebatan keras-keras ini biasa dalam hukum kan ya. Dan ini tetap dalam keadaan kondusif, argumentasinya juga disampaikan dengan tenang. Ini kan ya, tidak ditutup.
Dari adik. Oh, adikmu. Ya. Sedikit Pak Napoleon. Begini ya. Saya hanya menyampaikan himbauan saja untuk saudara-saudariku umat muslim. Janganlah kita itu menghina apalagi menista umat lain atas kekufurannya. Tetapi sebaliknya, siapapun yang berani menghina apalagi menista akidahmu, jangan kau diam, apalagi takut. Memang kita ke masjid itu pakai sendal jepit lusuh dan kain sarung, tidak pakai sepatu atau baju bagus. Tetapi kita adalah semut hitam yang ada di mana-mana. Tunjukkan lagi rohmu supaya mereka tahu diri. Ya. Hari ini kita sudah dengar pernyataan KC yang berbelit-belit, banyak tidak tahu, tidak sesuai dengan fakta. Yang jelas-jelas telah membelokkan, mematahkan seluruh keterangan para pendukungnya yang di luar sana selama ini memberikan fakta-fakta pembelokan yang secara babi buta. Bahkan dia sekarang mengaku sakit, kemudian dilanjutkan 2 minggu lagi. Apa yang menyebabkan itu? Ya. Jadi saya ingatkan kepada para pendukung penista agama yang selama ini membabi buta itu di media saya dengar, saya lihat. Saya harapkan tidak ada lagi yang bisa melakukan menghina atau menista agama Islam, Allahku, Al-Quranku, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah reaksi daripada aksi. Kalian akan berhadapan dengan saya dan seluruh umat Muslim di Indonesia yang masih istiqomah. Demikian. Ya, saya ingatkan. Pak Jenderal izin terkait tudingan KC bahwa ada HP di rutan kayak gitu. Katanya Pak Jenderal yang bawa gitu. Bohong besar. Mana ada boleh HP di rutan Bareskrim? Tanya sama Kabar Eskrim, tanya sama Karutan Bareskrim. Saya itu digeledah digeledah beberapa barang saya, sendok, pisau buat motong itu pun disita sama Propos. Ya. Anda mau bilang polisi tidak profesional kalau begitu? Ya. Kalau soal itu Jenderal katanya kan pas dia mau diperiksa penyidik terus sama Jenderal kembali dipukul terus ngancam mau dipukul. Salah. Gitu. Itu keterangan dia. Nanti dari saksi saya yang tahu. Dia banyak bohongnya di sini. Patah semua itu. Ya. Oke. Terima kasih. Soal tadi yang ada katanya kan dia cuma minta maaf karena supaya diterima oleh tahanan lainnya. Nah itu sama soal surat perdamaian. Tadi katanya surat perdamaian itu menurut dia ada ancaman gitu. Itu ancaman seperti apa? Pertama dia bilang di pengadilan bahwa surat itu atas inisiatifnya sendiri, ditulis tangannya sendiri, ditanda tangannya sendiri. Nggak tahu setelah ada lawyer, siapa tadi yang disebut namanya, lawyer itu, kemudian berubah semua. Padahal lawyer tidak boleh mempengaruhi saksi pada saat di BAP oleh penyidik. Itu pelanggaran khusus. Ingat saudara-saudara, ya. Kami udah kantongin beberapa fakta di sini. Silakan. Mau bagaimana? Oke.
No problem. Siap. Makasih. Sampai jumpa 2 minggu lagi ya. Dika, maaf. TikTok. Ya. Nanti saya diledek lagi, dibully lagi. Bukan. Ya, oke. Sudah hari ini gimana Jenderal? Sidang hari ini sukses, tapi kaca banyak bohong. Patah semua gitu. Kayak orang hilang ingatan. Jadi kan TikTok ini. Mantap ya Jenderal. Ini setiap kena borgol pahala bertambah, dosa berkurang. Berguguran dosa-dosanya. Apa ini? Mulai saya. Sambil jalan ya Pak? Iya. Sebenarnya Bapak hebat. Diuji orang yang bukan kelas. Amin. Luar biasa. Tapi udah lihat kebohongannya. Oh kelihatan. Kelihatan luar biasa. Oh kelihatan Bu, terasa. Secara psikologis akan sehat, orang mampu melihat Iya. Cuman mana yang benar, tadi mana yang bohong. dari Bang Edi itu ada baiknya.